حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على وجه الكمال، وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada siang hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menambahkan karunia dan rizkinya kepada kita dalam hidup ini, dan semoga kita selamat dari kehidupan dunia sampai menuju kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah rahimakumullah, sudah menjadi sunnatullah, ketetapan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita di dunia, bahwa seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam problematika kehidupan dalam bentuk musibah yang mana kita tidak menyukainya. Dan ini saudara sekalian, manakala kita diberikan musibah di dalam kehidupan kita di dunia, pasti manusia kita semua secara refleks tangannya akan menengadahkan ke atas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan refleksi fitrah sebagai manusia yang dia tidak sanggup untuk mendustai hati nuraninya. Karena itu saudara sekalian, antara musibah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini senantiasa berkompetisi sampai akhir zaman. Sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan seperti kita memiliki doa dan ada musibah, itu seperti anak panah yang diluncurkan, dan kita memiliki
tameng. Dan tameng itu adalah doa bila musibah itu datang bertubi-tubi. Karena itu seorang ulama mengatakan, apabila turun musibah, maka akan ada doa yang dipanjatkan. Akan ada tangan yang ditengadahkan ke atas langit untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa isinya adalah permintaan kebaikan pada Allah. Yang kedua, isinya adalah menolak segala yang tidak kita inginkan. Saudara sekalian, doa ini adalah cara yang paling kuat untuk menolak sesuatu yang tidak kita sukai. Akan tetapi terkadang saudara sekalian, kita merasa doa ini terlihat tidak ada pengaruhnya. Seolah-olah doa kita tidak dikabulkan. Mengapa saudara sekalian tidak dikabulkan? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kepada kita semua, disuruhnya kita berdoa. Saudaraku kaum muslimin Allah rahimakumullah, karena doa ini adalah ibadah. Jangan kita menunggu hasil, terus berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa itu adalah amalan hati dan amalan lisan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus-menerus dilakukan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan sebuah ayat di dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rasulullah kemudian menyebut ayat, berdoalah kepadaku, yang menyitir firman Allah dalam surat Mukmin atau surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan untukmu. Dan orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Saudara sekalian, karena doa itu adalah ibadah, maka di dalam doa itu mengandung pertama pengertian tauhid rububiyah. Ini maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa berbuat dan berkuasa untuk mengabulkan doa. Yang kedua, di dalam doa itu mengandung pengertian tauhid uluhiyah, yaitu maksudnya adalah ibadah atau doa seorang hamba hanya ditujukan kepada Allah semata. Kemudian yang ketiga, isinya doa itu adalah pengertian tauhid asma wa sifat. Ini artinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mendengar doa, sehingga doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu doa tidak boleh ditujukan dan dimintakan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kata Nabi SAW, ta'awwadhu billahi min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW, berlindunglah dirimu dari beratnya cobaan, tertimpanya kesulitan, jeleknya takdir, dan cemoohan para musuh. Saudara sekalian rahmati Allah, agar supaya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka harus memenuhi syarat. Sampai nanti kalau kita berdoa pada Allah, bila memenuhi syarat, sampailah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala malu kalau doa seorang hamba itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara sekalian, karena doa ini seperti membutuhkan kesucian lahir dan batin. Seperti saudara sekalian, makanan ini memerlukan garam. Jadi memerlukan kesucian lahir dan batin. Saudaraku sekalian rahmati Allah, makanya agar supaya doa kita dikabulkan Allah, sampai Allah nanti pada satu waktu Allah itu memiliki sifat malu kalau hamba ini sudah memenuhi syarat untuk dikabulkan doanya, tetapi Allah tidak mengabulkannya. Allah pasti malu. Karena Allah memiliki sifat malu. Pertama, saudara sekalian, bila kita berdoa pada Allah, haruslah benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila seorang itu berdoa secara tulus, sudah menghadapkan diri dan bersandar kepada Allah, hatinya dengan khusyuk, ini pasti nanti Allah akan mengabulkan. Karena Allah sendiri mengatakan, wada'uhu mukhlisina lahuddin. Maka berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah semata. Lalu saudara sekalian, seorang di dalam berdoa itu harus merasa bahwa dia benar-benar sangat membutuhkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena ini, doa seorang itu yang menyandarkan diri pada Allah, bahwa dia yang bisa menyelesaikan segala problematika kehidupan manusia. Lalu manusia menampakkan diri tidak berdaya, pastilah Allah itu akan suka. Karena saudara sekalian, bila keadaan seorang itu baik kaya ataupun miskin, bila tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu tidak suka. Allah itu murka. Mengapa? Karena Allah yang Maha Kuasa menyelesaikan segala persoalan hidup manusia diremehkan. Seolah-olah diri hamba ini bisa dan memiliki daya upaya untuk mengurusi hidupnya. Sehingga dia tidak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu tidak suka dan Allah tidak ridho serta benci. Karena itu kata Nabi SAW, man lam yas'alillah yaqdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah itu murka kepadanya. Karena saudara sekalian, maka kita harus menampakkan kepada Allah memang betul-betul membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syaratnya kita harus lahir batin ini suci. Hendaklah kita menjauhi makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saudara sekalian, makanan yang halal ini baik halal secara zat ataupun halal secara sebab, Allah itu suka. Orang yang makanannya halal itu pasti doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak peduli dia itu makanannya halal apa haram, itu doanya pasti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, dan Rasulullah bercerita setelah menyebutkan ayat, ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiban, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Faqala, ya ayuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah, inni bima ta'maluna alim. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik.
Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti Allah memerintahkan kepada para rasul, yaitu wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah yaitu dengan amal yang soleh. Lalu Nabi menyebutkan summa dzakara rajulu yutilu safar. Rasul menyebutkan ada orang yang mengadakan perjalanan jauh. Rambutnya kusut masai. Lalu dia yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia menyebut ya Rabbi ya Rabbi. Dia berdoa pada Allah. Padahal kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dikenakan itu dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, asupan-asupan yang masuk ke tubuhnya itu haram. Lalu kata Nabi, fa'anna yustajabu bidzalik, bagaimana doanya mau dikabulkan? Saudara sekalian, jadi kita hindarkan dari makanan yang haram, baik haram karena zat ataupun haram karena sebab. Haram karena sebab ini saudara sekalian banyak tidak diindahkan oleh umumnya kaum muslimin. Biasanya haram secara zat itu paling ditakuti. Sampai seorang muslim itu mengadakan perjalanan ke luar negeri, dia bercerita, dikasih roti yang halal hanya karena namanya tuh hotdog. Takutnya bukan main. Padahal halal, hanya namanya hotdog. Takut itu daging anjing. Dia tolak sekalian. Tapi kalau haram dikarenakan sebab dari penghasilan yang dilarang, nggak pernah takut. Karena sebab apa? Yang haram itu namanya baik-baik. Nggak takut korupsi. Karena tidak dinamai maling. Tidak takut riswah, suap menyuap. Karena sudah namanya ganti pasaran. Nggak takut dengan riba. Soalnya namanya bunga. Ini saudara sekalian. Sehingga apa? Yang terjadi? Banyak mengkonsumsi yang diharamkan Allah. Baik ini umat ataupun yang disebut para ulama naudzubillah. Dapat kecipratan dari yang haram. Dan dia tahu. Padahal dia tukang doa. Mana mungkin doanya dikabulkan Allah. Jalan yang haram. Sebab yang tidak diridhoi oleh Allah. Namanya penggelembungan dana. Namanya markup. Ini saudara sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak takut. Makanya dijadikan makanan seolah-olah dia beli daging sapi, daging ayam, daging kambing. Masuk. Dianggapnya ini adalah halal. Lalu supaya tidak nampak keharamannya, lalu terjadilah money laundry. Disumbangkan ke pondok pesantren sedikit. Kemudian untuk anak yatim, fakir miskin. Nah ini saudara sekalian, masuk ke tubuh ini, siapapun orangnya, pasti doanya tidak dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah menjauh yang diharamkan Allah saudara sekalian, maka kalau kita ini berdoa pada Allah, mengangkat kedua tangan kita ke langit, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan doa kita. Sebab kalau sudah memenuhi syarat, kita ini suci lahir dan batin, terhindar dari yang haram, maka ketika kita mengangkat kedua tangan kita, meminta dan berdoa pada Allah, kalau nggak dikabulkan, Allah itu malu. Karena Allah punya sifat malu. Kata Nabi SAW, Inna rabbakum hayyun karim. Sesungguhnya Allah Tuhanmu itu memiliki sifat malu dan maha mulia. Dia Allah malu terhadap hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi. Bila seorang hamba itu sudah mengangkat kedua tangannya kepada Allah,
ayyaruddahuma sifron, lalu mengembalikannya dalam keadaan sifr. Sifr itu kosong, tidak ada isinya. Artinya doa itu ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jadi hadis ini saudara sekalian menjadi dalil dan petunjuk bahwa disyariatkan mengangkat tangan dalam berdoa. Dan mengangkat tangan ini merupakan perkara mutawatir karena memiliki hikmah. Di antara hikmahnya adalah disyariatkannya mengangkat tangan ketika kita berdoa untuk menampakkan kefakiran kita. Saudara sekalian, ketika kita mengangkat kedua tangan, ini menampakkan bahwa kita tuh miskin, tidak berdaya. Bahkan kita sedang mengemis pada Allah. Ini juga mengangkat kedua tangan setentang bahu sebagai ungkapan adanya perasaan optimis bahwa Allah akan mengabulkan permintaannya melalui kedua tangan yang ditengadahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah itu maha mulia dan Allah itu maha memberi, mengasihi hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala malu terhadap hambanya yang berdoa jika sampai sudah menengadahkan kedua tangannya, namun dia mengembalikan mereka dengan yaitu hampa, tangan kosong. Karena itu saudara sekalian, ini kita sesungguhnya tahu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, Allah itu suka ingin hamba itu dekat dengannya. Karena itu kita ditunggu oleh Allah pagi, siang, sore, malam hari, sampai sepertiga malam yang akhir. Allah menunggu kita supaya kita itu berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Sampai Allah disebutkan oleh Rasulullah, sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia. Jangan kita menggambarkan seperti makhluk, sesuai dengan keagungan Allah. Allah mengatakan, siapa yang meminta akan aku beri. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Ini siang malam Allah menunggu kita. Saudara sekalian, setelah kita kemudian berdoa pada Allah, mengemis padanya, dan mengangkat kedua tangan kita, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah malu bila hamba ini mengangkat kedua tangannya, lalu turun itu tidak dikabulkan. Allah malu. Dan doa seorang hamba pasti dikabulkan Allah. Kita jangan menunggu kapan itu dikabulkannya, karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum dikabulkan, maka kita menunggunya ini juga termasuk ibadah. Bisa jadi kita disegerakan dikabulkan doa karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seorang hamba. Kemudian kalau memang belum dikabulkan, husnudzonlah pada Allah, baik sangka. Ada kemungkinan itu oleh Allah diganti dengan yang lebih baik, kita dihindarkan dari segala mara bahaya. Semoga doa kita selalu dikabulkan Allah bila kita memenuhi syarat, dan pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Apalagi bila kita selalu mengangkat kedua tangan kita, Allah malu bila tidak mengabulkan doa kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu beribadah melalui yaitu selalu berdoa dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.